Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duison. Di video kali ini kita akan bahas mengenai computing relative feature importance atau menghitung seberapa penting, seberapa bernilai fitur pada suatu data menggunakan ADABUS. Jadi ketika kita bekerja dengan sebuah n-dimensional data, bisa dipastikan bahwa tidak seluruhnya dari fitur sebanyak n tersebut, dalam hal ini ketika fiturnya itu adalah banyak sekali jumlahnya, tidak semua fitur itu akan bernilai sama pentingnya gitu. Ada beberapa yang sangat berdampak kepada hasil, ada pula yang tidak begitu berdampak pada hasil dari pelabelan atau clustering dari data itu sendiri. Ketika kita bisa menghitung seberapa penting sebuah fitur terhadap suatu data, kita juga dapat pastikan kita bisa mereduksinya atau mengurangi fitur-fitur tersebut guna untuk mengurangi dimensional. Dengan kata lain, kita mengurangi kompleksitas dari perhitungan dan kecepatan algoritma. Beberapa juga ada fitur-fitur yang bahkan bernilai sama dengan fitur yang lain atau redundant. Jadi ada dua fitur yang punya nilai dan pengertian yang sama. Jadi kita bisa menghitung ini adalah sebuah fitur yang sama dan bisa dieliminasi. Salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah ADABUS regressor. Jadi kita bisa menghitung seberapa penting sebuah fitur menggunakan ADABUS ini, di mana kepanjangan dari ADABUS adalah adaptive boosting, di mana dia ini akan melakukan sebuah improvement dari performa dari algoritmanya itu sendiri dalam melakukan perhitungan matematis secara terus-menerus berkesinambungan, sehingga algoritma ini mampu menghasilkan atau menghitung mana saja fitur yang penting dengan memberikan sebuah nilai. Baik, jadi kita akan praktikkan dengan beberapa contoh. Kita akan melakukan beberapa import library yang kita butuhkan seperti NumPy. Selanjutnya ada Matplotlib, kita butuh juga. Kita akan panggil pplot splt. Selanjutnya from sklearn.tree kita akan panggil si decision tree, karena ini yang akan kita gunakan salah satu algoritma untuk melakukan regresi terhadap data. Dan juga jangan lupa kita juga perlu si ADABUS-nya itu sendiri. Di ensemble kita akan import ADABUS ADABUS regressor, yang atas juga keliru, mestinya kita input yang regressor. Selanjutnya kita akan panggil dataset yang ada. Jadi kita akan menggunakan dataset dari si sklearn aja. Kita akan menggunakan data load button. Selanjutnya ada beberapa uji performa yang akan kita gunakan, seperti mean square error, dan misalnya kita ambil satu lagi adalah explain variance score. Selanjutnya kita juga butuh model selection untuk memisahkan mana data latih dengan data uji. Yang terakhir ini sebagai opsional tapi lumayan bagus untuk mengurangi bias. Kita akan menggunakan shuffle untuk melakukan randomisasi atau pengacakan dari data si Boston ini. Ini bisa kita running aja. Kita menggunakan 3.8. Selanjutnya kita akan masukkan datanya. Kita akan load data Boston. Dari data sama dengan kita akan panggil dataset dan panggil load Boston. Untuk mendapatkan datanya, kalian bisa print misalnya mau fitur names-nya, misalnya ini nggak bisa di-tab ternyata, fitur names. Nah, ini untuk mendapatkan fitur-fitur yang akan kita hitung seberapa besar nilainya terhadap seberapa pentingnya dia terhadap data load Boston ini. Dari ada CRIM, ZN, Indus, Just, Nox, RM, Edge sampai dengan LSTAT.
Selanjutnya kita akan pisahkan mana yang independent data dan juga mana yang dependent data. Jadi independent data kita akan formulasikan dia ke dalam sebuah objek atau variabel X besar, dan dependent datanya Y. Sebelum itu kita akan shuffle juga nilai-nilai yang kita gunakan agar mengurangi bias. Jadi kita akan panggil datanya dari si data. Mestinya ini jangan data ya, biar nggak terlalu tertabak. Data Boston lah, data Boston kita pakai data Boston dot data, dan juga data Boston dot target untuk yang Y-nya. Random state kita akan masukkan dia senilai 5 misalnya. Kita running, data Boston is not defined, berarti ini belum di enter, belum di running. Kita running ulang. Oke, kita sudah punya X dan kita juga sudah punya Y. Kalian bisa print aja di sini. Di sini dan juga di sini Y-nya. Oke, kita sudah punya nilai X dan Y. Selanjutnya kita akan menggunakan train test split untuk memisahkan mana yang X train, mana yang X test, Y train, dan Y test. Menggunakan train test split, kita akan bagi si nilai X dan Y menggunakan test size, let's say 20% atau 0,25, 25% juga boleh. Jangan lupa untuk nilai random state-nya juga kita bisa atur misalnya di 3, bebas saja ya. Kalian bisa bereksperimen di nilai random state ini. Kita running. Selanjutnya kita akan menggunakan si Adabus regresornya itu sendiri, dan di dalamnya nanti kita akan masukkan si algoritma regresi kita. Yang dalam hal ini adalah decision tree. Jadi pertama misalnya kita buat objek regresor, ketimbang kita menggunakan langsung decision tree, karena kita mau menghitung atau menggunakan si decision tree ini dengan fitur-fitur yang sudah dioptimasi, sudah dihitung oleh Adabus regresor, mana saja fitur yang akan digunakan. Kita akan menggunakan si Adabus regresor dulu, dan baru nanti di dalamnya kita masukkan estimatornya. Jadi estimatornya yang akan kita gunakan adalah si decision tree. Decision tree ini kita akan memasukkan parameter-parameter yang dibutuhkan di decision tree sebagai estimator yang kita gunakan. Decision tree ada beberapa yang bisa kita set parameternya. Yang umum adalah si max depth ini adalah kedalaman dari pohon yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat 4 atau 5 bisa. Kita akan buat 4 misalnya. Dengan selanjutnya di Adabus regresor ada n estimator yang perlu kita set. Misalnya kita buat dia adalah 400 dengan random state. Misalnya tadi ada 3, 5, kita 7 misalnya. Dan kita akan lakukan fitting terhadap regresor. Kita akan lakukan fitting terhadap data kita menggunakan si regresor yang kita buat, yaitu data latihnya yang akan kita fit dengan Y trainnya. Oke, jadi kita sudah punya regresornya dan kita juga sudah melakukan fit terhadap data latih kita, sehingga diharapkan kita berarti sekarang posisinya sudah punya regresor dengan Adabus regresor di dalamnya, yang mana kita menggunakan decision tree dengan kedalaman pohonnya adalah 4. Jadi di sini kita sudah punya yang namanya regresor. Seperti biasa kita bisa melakukan perhitungan terhadap Y-pred atau nilai label prediksi menggunakan regresor yang telah kita buat dengan memanggil metode atau function predict terhadap data uji kita. Oke. Sudah selesai, kita punya Y-pred-nya. Nanti Y-pred ini yang akan kita gunakan untuk dibandingkan dengan Y-test. Akan tetapi kita perlu memanggil beberapa function, metode dari uji performa kita yang sudah kita panggil di atas. Misalnya min squared error. Kita akan gunakan min squared error. Sorry, ini di atas gua panggil min absolute, berarti gua butuh min squared sebenarnya. Min squared error, kita akan panggil dia di sini MSE dengan masukkan nilai si Y testnya dengan Y pred yang baru kita dapatkan. Selanjutnya kita juga bisa hitung juga yang explain variance score-nya. Explain variance score
dimana kita akan panggil si explain variance score dan kita akan masukkan parameter y test dan y pred untuk dibandingkan. Sebentar, min square error is not defined, berarti ini harus kita panggil ulang. Oke, kita jalankan. Di sini kita sudah punya min square errornya terhadap y test dan y pred dan juga explain variance errornya. Explain variance score dari y test dan y pred. Selanjutnya kita akan coba hitung performanya, tampilkan performanya. Misalnya kita buat di sini adalah performa Adabus regressor. Ya, di sini kita misalnya kasih enter dan di sini kita print MSE sama dengan kita panggil si MSE. Misalnya kita panggil round dulu untuk pembulatan, misalnya kita butuh 3 desimal di belakang angka realnya. Yang kedua misalnya kita akan panggil si XVS-nya sama dengan kita masukkan di sini pakai spasi ya biar agak rapi. Kita akan lakukan round juga terhadap EVS-nya sebanyak 3 desimal angka di belakang koma. Yang kita running, kita dapat di sini bahwa performa Adabus regressor itu MSE-nya di 23,53 dan XVS-nya adalah 0,789. Inilah caranya untuk menggunakan si Adabus sebagai optimasi dari fitur selection yang akan kita gunakan dalam suatu data. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau melihat seberapa penting dari si seluruh fiturnya, kita akan tampilkan di sini. Yang pertama, kita akan panggil yang namanya fitur importance dari regressor itu. Misalnya kita masukkan fitur importance juga namanya, karena ini serupa. Nanti kita panggil juga di sini fitur importance dengan underscore. Ya, ini metode yang bisa kita gunakan untuk memanggil fitur-fitur penting dari si Adabus yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ada juga yang namanya feature names. Jadi kita akan masukkan feature.names misalnya di sini dengan memanggil data Boston ini dan kita panggil yang namanya feature names untuk mendapatkan fitur-fitur yang tadi kita print di atas ya. Jadi nanti kita punya feature importance dan feature names. Di sini sudah ada dua ini. Selanjutnya kita akan menghitung persentase dari si fitur importance jika dibandingkan dengan keseluruhan dari nilai fitur tertinggi gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan mana sih yang paling tinggi, itu akan mendapatkan nilai 100. Nanti kita akan tampilkan dia dalam bentuk bar chart ya. Yang pertama kita akan panggil si feature importance ini dan dikalikan dengan 100. Misalnya kita lihat persentase, kita tulis persentase sama dengan 100 dikalikan dengan feature importance kita. Feature importance dibagi dengan nilai tertinggi dari feature importance. Jadi feature importance kan ada banyak tuh. Kita ambil nilai yang tertingginya dan kita bagi dengan feature importance. Jadi kalau misalnya sama memang fiturnya adalah fitur yang paling tertinggi, dia akan menghasilkan nilai 100%. Selanjutnya kita akan melakukan indexing terhadap fitur nilai persentase ini. Jadi nilai persentase ini akan kita indekskan. Jadi kita urutkan. Misalnya index sorted, kita panggil si numpy flip up. Jadi flip put ini yang akan melakukan indexing dan sorting terhadap nilai yang sudah kita hitung di atas, yaitu si persentase. Setelah kita dapatkan indexing dari urutan terhadap nilai-nilai fiturnya, jadi fitur name-nya itu nanti kita akan dapatkan nilai urutannya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa print aja di sini si index sorted-nya ya. Nah, jadi fitur yang pertama itu dia berada di peringkat ke-13 atau mungkin yang terakhir nih berarti ya. Jadi yang pertama adalah yang ke-6 inilah yang pertama, dan ini yang selanjutnya, ini yang selanjutnya, ini yang selanjutnya. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan indexing yang sudah terurut. Setelah itu kita akan melakukan pencocokan
kita akan arrange nomor-nomor ini terhadap nilai fitur yang sesungguhnya nanti, dan kita akan melakukan plot terhadap bar chartnya. Selanjutnya kita akan membuat nilai untuk menentukan jarak antara bar chart kita dari setiap fitur yang akan kita tampilkan. Jadi kita akan menambahkan 0,5 terhadap setiap data. Jadi kita akan menggunakan NP-Arrange. NP-Arrange ini kita gunakan untuk membuat data dengan jumlah, yaitu sebanyak jumlah dari fitur itu sendiri, di mana kita akan memanggil shape dari si index sorted, yang dalam hal ini adalah jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 13 ya. Jadi ada 13 data yang isinya adalah data dari 0 sampai 12, namun kita tambahkan dengan nilai flat 0,5 sebagai jarak antara bar yang akan kita tampilkan. Sebentar, ini ada yang keliru, sorry, ini mestinya shape 0. Kita ambil banyaknya data atau banyaknya kolom dari si index sorted. Nah, ini kalau kalian penasaran hasilnya seperti apa, ini mestinya 0,5 sampai 12,5. Nah, dari sini inilah nilai post inilah yang akan kita gunakan sebagai jarak antara bar chart yang akan kita buat di sini, di mana plt.bar kita akan panggil si post dengan nilai atau Y tingginya adalah fitur importance yang sudah kita indexing secara urutannya dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan alignment di center. Jadi nanti barnya akan di tengah-tengah dari si datanya. Dan juga kita akan masukkan X-tick atau ketebalan dari si bar chart di X ini dengan nilai post, dan juga kita akan berikan dia nilai di X-nya adalah si fitur .names yang sudah kita indexing juga biar nanti berurutan. Jadi yang barnya kita gunakan indexing yang sesuai dengan urutan terbesar dari yang terkecil, dari terbesar sampai kecil, dan namanya juga sama agar nanti match ketika di plotting. Kita beri sedikit atribut, misalnya Y-label, kita akan beri nama relative importance, dan juga di sini kita akan menambahkan titel, misalnya di sini fitur importance menggunakan Adabus. Kita akan show hasilnya seperti apa. Jadi di sini terlihat bahwa yang paling tinggi adalah LSTAT, RM, DIS, dan seterusnya sampai ZN yang paling kecil. Jadi dua atribut atau dua fitur yang lumayan mendominasi ada di LSTAT dan juga RM ini ya. Dia nilainya sangat mendominasi dibandingkan dengan yang lain. Sorry, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini nilainya tidak 100 ya, mestinya di sini 100. Sehingga ada sedikit koreksi, mestinya di bagian sini harusnya kita menggunakan persentase ketimbang fitur importance. Jadi nilainya nanti ya kan 100. Nah, oke, ini ya. Ini nilai yang kita inginkan, di mana nilai yang paling tinggi di sini adalah 100 dan diikuti dengan nilai CRM yang kedua, karena kita sudah menghitung nilai persentasenya di sini ya. Persentasenya dikalikan 100 dari fitur importance dan fitur max importance-nya, sehingga mestinya ada satu nilai yang pasti 100%. Nah, ini ya yang sudah nilai yang kita inginkan sudah ada di fitur LSTAT. Oke, mungkin itu aja yang dapat ku sampaikan mengenai tutorial bagaimana melakukan fitur selection atau menghitung fitur importance dari sebuah data menggunakan Adabus Regressor. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang belajar mengenai data science atau data mining. Silahkan di like dan di share ke teman-temannya jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Profesor Pano dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi terkait video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.